Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas sebuah perusahaan listrik swasta ya. Bisa dibilang ini perusahaan listrik swasta pertama ya di Indonesia ya. Dan tentu saja yang pertama yang masuk ke bursa saham kita nih ya, yang akan menebar dividen jumbo ya, dividen interim nih. Dividen interim aja udah termasuk jumbo ya. Saham apa ini gitu ya, nanti kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang perusahaan listrik swasta tersebut, saya ingin menginformasikan beberapa video yang sudah saya buat juga ya, membahas tentang Telkom ya, yang profitnya naik tapi harganya turun ya. Tapi beberapa hari terakhir ini udah naik nih harga Telkom ya. Setelah ini saya buat minggu lalu sih ya, kalau nggak salah video Telkom ini. Lalu ada saham bank ya yang masih merugi tahun 2023 ini, tapi menurut saya bisa berpotensi menjadi turnaround company tahun depan. Lalu ada Sido muncul juga ya, yang baru saja melakukan public expose dan dia memberikan sedikit bocoran berapa dividen payout ratio yang akan diberikan ya. Lalu ada tentang juga saham ya, pembandingan antara semen Indonesia dengan Indosemen ya. Dan juga saham pembuat paspor dan kartu ATM ya, yang tahun ini profitnya naik drastis ya. Video-video ini jika teman-teman berminat ya, bisa teman-teman klik di link ya yang ada di kolom deskripsi nanti. Oke, kita ke ini ya, ke perusahaannya ya. Ini histori dari perusahaannya. Perusahaan ini didirikan di tahun 1991 ya, sesuai lokasinya nih ya, operasinya di Jababeka Cikarang ya. Nah, nama perusahaan listriknya juga itu adalah PT Cikarang Listrindo ya, alias POWR ya, Power ya. Kode tikernya POWR gitu ya. Nah, lalu mulai membangun di tahun 92 dan tahun 93 dia mulai beroperasi dengan 2 buah turbin gas ya. Lalu sisa historinya tinggal teman-teman baca ya, kalau memang berminat di pause saja video ini. Saya langsung ke tahun 2016 ya, loncat ke 2016 di mana perusahaan ini melakukan IPO ya, dengan nilai 2,4 triliun. Oke, nah si Cikarang Listrindo ini memiliki 3 pembangkit listrik ya. Dan dia mendistribusikan listriknya ke ya, ada ke MM 2100, lalu ke daerah industri East Jakarta Industrial Park ya. Lalu ada Hyundai Inti Development Lipo Cikarang dan ke kawasan industri Jababeka. Jadi ada 3 pembangkit listrik ya. Yang pertama ini ada pembangkit listrik berbahan bakar gas dan uap ya di Jababeka, di mana mulai beroperasi tahun 93 ya. Kapasitasnya ada macam-macam ya. Sekarang udah ada 3 ini nih ya. Yang pertama 300 MW nih si frame 6B, lalu 346 MW di frame 9E dan 109 MW di frame 9E. Jadi kalau di total 755 MW ya. Di mana ini mulai beroperasinya ya, ada tahun 98, 2011 dan juga 2012. Pasokan gasnya dari Pertamina dan juga perusahaan gas negara ya. Lalu listrik yang dari pembangkit listrik ini dialirkan ke General Electric ya, Stock, Siemens, Alstom dan juga Mitsubishi. Lalu yang kedua pembangkit listrik berbahan bakar gas juga nih ya, di daerah industri MM 2100 ya, di mana total kapasitasnya 109 MW. Mulai beroperasi komersial tahun 2015. Pasokan gasnya masih sama ya dari Pertamina. Dan listriknya, ini bukan listriknya, berarti pemasok peralatan utama ya. Berarti ketika ngebangun pembangkit listrik ini dapat alatnya dari General Electric dan juga Alstom ya. Berarti tadi ini juga nih pemasok peralatan utamanya ya ketika bangun ini ya, bukan pengguna listriknya. Mohon maaf, ada kesalahan tadi saya. Lalu yang ketiga adalah pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Babelan ya. Ini masih daerah Bekasi nih. Kapasitasnya 280 MW. Mulai komersial beroperasi tahun 2017 ya. Dan pembangkit listrik ini sudah dilengkapi dengan sistem biofuel handling ya. Jadi mungkin bisa digunakan bersamaan dengan biomass ya, co-firing ya biasanya istilahnya ya. Lalu pasokan batu baranya dari PT Antang Gunung Meratus maupun dari PT Adaro. Pemasok peralatan utama dari Siemens, Valmet, ABB dan SPX. Ya, selain punya pembangkit listrik, si Cikarang Listrindo ini juga memiliki ini ya,
mendistribusikan sendiri juga nih ya, listriknya ya. Jadi jalur distribusinya itu totalnya udah ada 1715 km ya. Oke, lalu PWR ini saya baca power aja ya. Ini juga sudah mulai merambah ke energi terbarukan ya, di mana dia sudah memasang PLTS atap ya sebesar 12,5 megawatt peak ya. Tapi ini masih digunakan untuk perusahaan dia sendiri nih ya. Company and customer facility. Oh, udah sampai ke customer facility juga nih ya. Lalu ada juga teknologi boiler ya, CFB ini apa, circulating fluidus bed ya, yang digunakan pada PLTU Babelan tadi tuh ya, yang memungkinkan pembangkit listrik yang di Babelan itu bisa menggunakan bahan bakar nabati ya. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau digabung berarti ada pembangkit listrik ada 3 ya, di Jababeka, di MM 2100 dan juga di Babelan. Lalu ditransmisikan oleh si power ini dan didistribusikan kepada pelanggan industri ya, maupun ke PLN ya, ada yang dijual ke PLN. Nah, yang dijual ke PLN itu lebih sedikit ya. Di tahun 2021 tuh 17,3%, di tahun 2022 jauh lebih sedikit lagi yang dijual ke PLN 13,4%, 86,6%-nya dijual ke pelanggan industri. Nah, ini data growth dari kapasitas terpasang maupun daya tersambungnya ya, dari tahun 93 sampai dengan 2022 nih ya. 93 di sini, 2022 di sini. Nah, kalau dirata-ratain itu pertumbuhannya 11,3% ya per tahun. Oke, sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang belum mensubscribe channel ini ya, jika merasa video-video di channel Investor Jatla ini menarik, silahkan di subscribe dan juga jangan lupa klik lonceng dan juga like-nya ya. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya ya, dimana kita flashback dulu nih ke tahun 2022, dimana pendapatan dari si power ini naik 11,08% ya, menjadi 8,18 triliun dibandingkan tahun 2021 yang hanya 7,36 triliun. Tapi sayangnya waktu itu profitnya turun ya, malah ya, sekitar 16,6% ya, dimana itu kenaikan beban operasionalnya jauh lebih tinggi ya pada kenaikan pendapatannya si power ini sendiri. Nah, bagaimana tahun 2023? Nah, tahun 2023 tuh lebih bagus ya dari sisi profit ya. Kalau dari pendapatan dia kuartal 1-nya naik 10%, di kuartal 2 turun 1,46%, di kuartal 3 naik lagi 1,86% ya. Ini dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2022. Sedangkan profitnya tuh bisa kelihatan ya, naik terus ya. Walaupun dari kuartal 1, 2, 3 agak menurun ya kenaikannya, 50%, 38% dan juga 15%. Nah, kalau digabungkan ya, pendapatan dari Januari sampai dengan September 2023 itu ada kenaikan ya 0,8% dibandingkan pendapatan di tahun 2022. Ya, setelah dikurangi beban, itu laba usahanya naik 2,36% dan laba bersihnya naik cukup tinggi nih ya, 31,25%. Nah, ini kenaikan kenapa bisa tinggi ya dari laba usaha terus ke laba bersihnya? Itu bisa lihat sini ada pendapatan bunga ya. Di mana tahun lalu itu pendapatan bunganya hanya 5,2 juta dolar, sedangkan di tahun ini ada 13,1 juta dolar ya. Walaupun tidak dirincikan ya pendapatan bunga ini dapat dari bunga deposito saja atau ada pendapatan lainnya. Tidak ada keterangannya di laporan keuangannya ya. Tapi yang jelas pendapatan bunga ini naik lebih dari 100%, berarti dari 5,2 juta menjadi 13,1 juta dolar. Nah, kalau kita bandingkan kuartal 3 versus kuartal 2 di tahun ini, itu ada kenaikan pendapatan 16,64%. Net income-nya hanya naik 0,88% ya. Kalau tahun 2023 ini profitnya di setahun kan ya, kira-kira jadi 1,58 miliar nih ya. 1,5 triliun berarti nih, dibandingkan tahun lalu yang 1,1 saja. Nah, laporan keuangan kuartal 3-nya kalau disetahunkan dan dihitung PER-nya itu PER-nya di 7,29 ya. Dimana ini cukup rendah lah ya, di terendahnya nih ya. Yang terendah kedua di tahun 2021 7,67 dan di tahun-tahun sebelumnya dia sempat sampai 14,39%. Untuk PBV juga cukup rendah ya, karena dia sempat sampai menyentuh 2,41 nih ya, di tahun 2017.
Untuk ROE termasuk tinggi walaupun belum bisa mengalahkan ROE tahun 2017. Tahun 2019 nih paling tinggi ya ROE-nya, 17,21%. Dan DER-nya itu masih di bawah 1 ya, 0,81. Nah, si Power ini masuk ke sektor infrastruktur ya, dimana subsektornya adalah utilities. Ya, dimana utilities ini average subsektornya PR-nya 0,7 ya, jadi PR-nya rendah nih ya, PR-nya 0,7 utilities ya. PR-nya si Power ini berarti di atas rata-rata subsektornya. Lalu PBV 15,27, wah tinggi sekali ini ya, berarti PBV-nya si Power nih sangat rendah kalau dibandingkan rata-rata subsektornya. Sedangkan DER-nya juga cukup tinggi nih rata-rata subsektornya 1,54. Jadi si Power itu di bawah rata-rata juga untuk DER-nya. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan beberapa perusahaan lainnya pembangkit listrik ya, yang geothermal ya, PGEO brand juga nih geothermal. Lalu ada Arco yang lebih ke pembangkit listrik air ya, Kin juga ya, itu yang ke air juga ya kebanyakan ya. Bisa dilihat sini earning per share dari Power yang paling tinggi dibandingkan kompetitornya ya, 98,77 rupiah. Lalu PR-nya juga memang yang paling rendah nih, 7,29 dibandingkan dengan PGO yang 15 kali, dan brand yang harganya naik terus nih ya, udah berapa minggu ya, itu udah PR-nya udah 520 kali ya, sudah nih udah overpriced banget lah ya. Lalu Arco yang 34,4 dan Kin 10,76. Untuk PBV juga Power termasuk yang paling rendah ya, dia hanya sedikit di atas Kin ya, 0,95 ya. Dan lagi-lagi brand bisa lihat situ PBV-nya 121 kali ya. Untuk ROE juga Power paling tinggi ya, 13,63%. Sedangkan yang lainnya tuh di bawah 10% semua ya. Jadi cukup selisihnya jauh nih return of equity-nya ya. Sedangkan untuk DER nih PGO Pertamina Geothermal yang paling rendah ya, 0,49. Sedangkan Power tuh 0,81. Dan lagi-lagi ini brand utangnya banyak sekali ya, 6,28 nih DER-nya. Oke, jadi kalau dari rasio ini Power sih yang paling menarik ya, Cikarang Listindo ini yang paling menarik di antara penyedia pembangkit listrik swasta lainnya gitu ya. Yang paling nggak menarik dari rasio ini ya udah jelas ya, brand ya yang terlihat mahal semua ya. PR 520, PBV 121 ya, dan hutangnya 6,28 kali itu ya. Oke, ini adalah chart weekly dari Power ya, dimana dia sebenarnya sempat sampai di angka 1.800 ini ya di awal-awal IPO-nya ya, di tahun 2016 ya. Lalu dia turun terus, dan sejak tahun 2020 lah ya, dia berkisaran dia ada di antara 500 sampai dengan harga 800 ya. Nah, ini dia seperti membentuk ini trendline ya, triangle. Jadi membentuk descending triangle ya, mirip-mirip descending triangle, di mana support itu di 700 ya. Kalau dia break ke bawah 700 ya siap-siap aja dia mungkin akan menuju ke 645 sampai dengan 650 ya. Tapi siapa tahu dia malah menembus resisten trendline ini ya. Oke, untuk dividen payout ratio dari Power ya, biasanya dia 60-an persen gitu ya. Lebih sering 60-an persen, tapi tahun lalu dia cukup royal nih ya, membagikan dividen payout ratio sebesar 97,2 rupiah, dan total dividennya itu 66,41 rupiah. Jadi dividennya bisa mencapai 10% ya di tahun lalu ya. Nah, kali ini dia akan membagikan dividen interim di tanggal 7 Desember ya, cum date-nya sebesar 29,47 rupiah. Dan jika menggunakan harga penutupan di Jumat kemarin ya, 1 Desember itu 720 rupiah harga sahamnya, berarti dividen yield-nya sangat besar lah ya untuk ukuran interim ya, sebesar 4,09%. Nah, biasanya dia akan membagikan dividen final di bulan Mei atau bulan Juni ya tahun depan ya. Kalau dilihat historinya, dividen finalnya itu akan lebih besar ya daripada dividen interimnya ya. Tahun lalu dividen interimnya 24 rupiah, finalnya 41 ya. Di 2 tahun lalu dividen interimnya 20,7 rupiah, finalnya 40,28 rupiah, jadi hampir 2 kali lipatnya. Jadi bisa teman-teman prediksi lah kira-kira ya, kalau dia dividen final nanti 2 kali lipatnya lah daripada dividen interim, berarti total yieldnya mungkin akan
bisa sampai 10-12% ya, 10 kayak tahun lalu, atau bahkan sampai bisa 12% ya. Tergantung nanti di kuartal 4-nya profitnya sebesar apa gitu ya. Tapi yang pasti ini sangat menarik ya. Untuk di harga Rp720 menurut saya masih cukup menarik ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah saham Power ini layak untuk dikoleksi ya, terutama untuk para teman-teman yang dividend hunter nih? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen, dan jangan lupa dicatat ya, cum date-nya adalah 7 Desember. Oke, demikian saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Silakan klik tombol like ya jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.